Tunggu sebentar ya. Jaringan lagi agak ini nih, kurang gitu bagus. Iya betul sama saya juga. Tunggu sebentar ya, pakai remote juga nih jaringan saya. Pakai remote. Oke ya, kita cek lagi. Aduh, kurang ini Pak, kurang apa? Kurang besar ya. Kan dia harus lihat ke hidung ya, jadi langsung lidahnya itu langsung menjular lebih besar. Ya, ini kayak kurang kurang apa? Kurang besar. Tunggu ya. Ya, ini agak kecil ya, susah ya bisa menilainya. Pak, saya kirim lagi nih Pak. Saya suruh WA dia nih. Suruh kirim lagi coba. Iya, agak kecil dia, agak susah lihatnya. Jadi dia harus lebih kebuka gitu ya, kebuka dilihat ya. Iya, nih saya suruh Pak. Sebentar lagi dia kirim ke saya. Tahan dulu tuh ya. Oke, siap. Bentar Pak, saya kirim lagi nih Pak. Udah dikirim katanya. Bentar. Oke. Memang tipikalnya lidahnya agak pendek ya Pak ya, Pak Haikal ya? Mulutnya agak kebuka harusnya. Iya, harusnya mangap gitu ya. Kurang mangap gitu. Iya, kurang mangap dia. Udah Pak, udah saya kirim. Udah dibuka lagi Pak. Oke. Ini lidah temannya Bapak ya Pak? Iya, teman. Oh iya. Punya gangguan apa Pak? Ini kencing apa gula apa diabetes. Oh, yang semalam diceritain itu ya Pak Haikal? Oh bukan, beda ini beda lagi. Oh iya. Ini diabetes. Kalau yang semalam itu mah kejadiannya waktu 5 bulan yang lalu sekunjungan Bu di Bogor. Jadi saya nggak bisa ini lagi, kalau di foto saya nggak enak Bu. Iya betul. Nanti katanya gitu kan, malah kesannya malah dia curiga lagi. Wah, ini lambungnya parah juga ini ya Pak. Sampai kuning ya, sampai kuning banget ya Bu Leli ya. Iya, selaputnya kuning gitu. Bagaimana Pak Dedi? Bisa digambar tadi Pak. Oh iya. Oh ya, ini ada ini yang pertama ya, kita lihat di sini ya, sisi di pinggir-pinggir ya otot ya. Ini ada bergerigi. Kayak ada bergerigi ya, bekas cetak gigi ya, seperti itu. Itu kalau bergerigi apa? Tadi Pak, yang istilahnya yang kemarin saya ceritakan seperti lembab. Bukan, seperti banyak cairan dalam tubuhnya gitu. Iya, cairannya. Cairan ya. Dan juga ini ada warna kuning ya, menyatakan adanya kelembapan ya, lembab, panas ya di dalam tubuhnya, terutama tadi di area sekitar wilayah limpa lambungnya seperti ini. Sebenarnya dia juga ada ini nih apa? Ada seperti kalau diperhatikan ya, ada garis lurus yang pecah sini ya. Ini ciri khasnya seperti ini. Iya. Nah, ini ciri khasnya ini seperti ini. Jadi dia ada garis memanjang pecah ya, dari apa istilah retakan ya, panjang. Kalau sampai segini aja sih nggak ada, bukan masalah diabetes. Tapi kalau dia memanjang memang katanya kepada masalah diabetes. Terus ini kuningnya ini
Ya, kuning ini emang ya tadi di lambung itu lembab panas Pak, sering kayak apa kayak kembung seperti itu ya. Itu ada permasalahan. Sama Terus ini juga ya Pak, ke Pak bawahnya itu agak berat, agak agak berat, miring ya Pak ya? agak berat ini Itu kuning ini Pak, ini kuning ini tuh. miring. Iya. Dia habis makan apa nih Pak? Nggak ada makan apa-apa kan Pak? Tadi siang dia ngopi. Oh, tadi siang aja sih ya. Oh, nggak masalah sih udah lama Itu ya. bentuknya juga agak Ini miring ya Pak. iya, ini agak kuning, kuning. Emang kalau habis kopi juga kayak begini biasanya juga ya. Ini juga basah ya, basah. Ada Lembab, basahan di sini ya. basah, Tapi ini emang panas. lebih cenderung lembab, lembab, lembab ini Tapi ya, lembab panas. panas ya, lembab panas ya kuning. Itu Kuning itu. Pak di area lambung ya Pak, lembab panasnya ya. Iya di area limpa lambung ya, limpa lambung. Jadi Limpa areanya lambung. itu lembab panas. Jadi makanya sering kayak seperti kayak apa? Kayak banyak dahak atau ini ya, lengket ya, seperti itu. Terus juga ini kalau di perhatikan ya wilayah ininya di daerah sininya daerah agak kuning ya itu bawahnya juga dia akan sering apa terasa kayak kayak bawahnya pegel aja bawahnya berat gitu ya di bagian tubuhnya itu di bagian belakangnya terutama ya seperti itu cuman memang sayang ya gambar kurang Itu betul. kayaknya ada di bagian hati ada agak gelap Pak. Iya emang tadi kita nggak bisa memprediksi lebih dalam lagi ya Bu Rani ya Iya karena iya, ini gambarnya memang kurang begitu kurang apa jelas ya. kurang begitu jelas kurang begitu jelas. Nanti coba deh yang ini. Ya. Kita aja sih Pak, yang penting lembab panas sih Pak, ini kondisi lembab panas yang lama-lama Tapi bisa mengganggu, ya bisa mengganggu ini apa kayak gejala kayak mati rasa, ya kesemutan, gitu. iya Pak, tapi dia sih kalau dia sih ngeluhan ke apa penyakitnya ini Pak. Gula itu apa namanya asam apa diabetes. Iya diabetes Tapi ya. nggak terlalu parah banget sih. Oh iya, iya sih. Tapi kalau lihat dari sini dari lidahnya itu dia kayak panas ya, panas lembab ya, agak Iya, kuning. Gitu. dia turunan sih emang kalau diabetes. Dia berpengaruh ke otot, jadi otot sering cepat lelah, cepat lemah ya, seperti itu. Otot-ototnya memang Pak, jadi kayak ada terasa kayak kayak mati rasa, seperti itu juga ada. Ya kayak sering kesemutan. Coba tanya deh. Pak, tapi lambungnya bermasalah ya Pak? Hah? Lambungnya bermasalah ya? Iya ini ada parit aja Pak, ada parit garis panjang ya dari sini ke sini nih, paritnya ya, panjang, Itu lambung. panjang. Iya itu dari area lambung itu. Pak, kalau Pak area parit itu kan dia nggak nyampe ke area jantung ya Pak ya? Iya. Kalau ini sampai panjang banget ini, sampai ke area paru-paru dan jantung juga ini. Iya, itu kalau panjang kayak gitu dari area paru-paru ke jantung gitu berarti udah masuk ke organ ya Pak ya? Iya, makanya tadi ditanya apakah tidurnya juga mulai terganggu, terus juga apa istilahnya keringat ada tidak keringat yang berlebihan seperti itu. Terus Kalau yang tidur, kedua, enggak. Kalau tidur dia malam sih kemalaman. oh sering malam ya. Terus Heeh. napasnya sering terasa nggak apa istilahnya terasa sering ini nggak apa cepat lelah gitu. Tunggu sebentar, Pak. Posisi lidahnya juga kayaknya agak sedikit miring ya Pak Dedi. Ya mungkin itu juga akibat faktor dia ngambil percayaan ya, itu kan cahaya miring tuh. Oh gitu, jadi pengaruh ya. Iya Pengaruh bisa berpengaruh. pencahayaannya ya. Cuma kan lidah itu memang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti kayak faktor cahaya ya, terus juga posisi si pasien ya, itu juga sangat berpengaruh sekali gitu. Iya, iya. Nih, selanjutnya Bu Lele ngirim 2 gambar lidah Pak Dedi. Oke, coba kita lihat yang Bu Siti ya. Iya, Bu Siti Haslan. Iya, Pak. Oh, Bu Siti ya. Wow, kotor sekali itu. Luar biasa apa luar Luar binasa? biasa ini lidah siapa itu? Itu panas, lembab. Itu Pak sampai toto-toto merah ya Bu Leli. Lidah Coba siapa yang- itu, Mbak? Ada Jadi 2 tuh, yang pertama apa yang kedua tuh, Pak? Yang pertama Di- siapa di- Bu Leli? Bu Lela? Ditampilin dulu ke Zoom ya. Ini sama aja sih, ini sama aja. Satu orang kan ya? 2 orang. Iya, Dua satu orang orang. Pak, Dua beda Pak. Yang Dua orang atas. dengan Yang tadi kan Itu jelek, boleh. Pak. Ini saya kirim lagi kan.
Oh iya, kirim lagi aja Pak, kirim lagi aja. Enggak, saya udah kirim tadi tuh, yang kedua. Oh, jadi gambar siapa nih? Oh, Pak, jadi yang tadi itu dia lambung bermasalah ya, Pak? Betul. Iya. Iya Pak, iya Lambung Pak tuh Haikal. bagian tengah ya? Lambung kan yang kemarin dari itu, lambung itu di atas jantung ya kalau nggak salah. Boleh Di dibuka atas lagi jantung Bu paru-paru ya? materi itunya, materi sambil ngebuka fotokopian materi ya. Jadi kita tahu posisi lidahnya gitu. Di sini ini untuk gangguan apa gitu ya. Oh, ini yang lain lagi. Ini lain. Ini yang kedua ya. Ya. Ini emang ada faktor apa bintik-bintik ini ya, panas ya di sini. Panas. Itu juga di Tapi emang jantung merah ya lebih Pak. lebih Yang lebih mana ini ya. Pak? Tampilin dulu Pak. Ini kan pada ini bintik-bintik nih, pada bintik-bintik ini ya, bintik-bintik Iya. panas ya di sini. Terus juga ada apa? Dia warna putih ini mengecerikan kondisi dia dingin. Jadi panas itu akibat faktor di dominan dingin ya, lebih ke arah di ginjalnya ya, seperti itu. Cenderung ke ginjal Ditampilin kotor. dulu Pak, dijelasin di Zoom Pak. Ya, ini Ditampilin lagi dulu Pak. tampilin Bu. Bisa Ini dilihat. tampilin yuk. Kamu tadi limpa bermasalah, lambung. Ibu lihat ya, Bu? Ibu kelihatan nggak di tampilan di HP-nya, Bu? Oh iya. Ya, gimana Pak yang lidah yang ini Pak? Didengarkan dulu penjelasan dari Pak Dedi ya Bu ya. Nanti kita kalau bertanya setelah Pak Dedi menjelaskan. Silakan Pak Dedi. Ya, oke. Jadi ini tampilan kondisi lidah dalam keadaan kondisi dia panas, tapi lebih cenderung memang dia kotor ya. Ini memang ciri khas dari lidah kotor yang berwarna faktor dari dingin ya. Lebih dingin ini kan warna merah putih ya. Putih selaput lidahnya itu, dan juga di sini ada bintik-bintik ya, bintik mencirikan panas termasuk di daerah jantungnya ya, di daerah jantung ini. Tuh, dia ada bintik-bintik di sini tuh. Ya, jadi emang menampilkan panas nih, panas, tapi lebih cenderung faktor dari dinginnya, panasnya dari faktor dingin. Jadi istilahnya apa ya, mengeringkan ya, mengeringkan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apakah dia ada gangguan di wilayah bagian tulang-tulangnya, sering bermasalah atau terasa kayak kaku, seperti itu Bu? Pegal Pak. Oh Ya, iya. sering kaku ya, kaku-kaku ya. Mungkin Oke, kurang gerak ya Pak. ya itu juga salah satunya bisa juga terjadi seperti itu. Tapi ini emang faktor lebih dominan kayak di ginjal ini, ya ginjal yang lebih cenderung Ginjalnya kotor ya itu Pak. iya Iya. dingin, Banget iya ginjalnya. dingin. Ini karena kondisi dia dingin di ginjalnya itu cenderung lebih dominan. Nah, ini juga mencerminkan juga kondisi eh, secara ini ya, secara ada gangguan ini juga tadi lebih dominan kepada unsur dinginnya lebih dominan. Ya, unsur dinginnya lebih dominan sehingga mengganggu fungsi yang lainnya ya. Seperti itu. Dan ini orangnya sepertinya lebih banyak pendiam, Bu ya. Iya Pak. Iya, lebih cenderung banyak pendiam. Terus juga tadi ya di apa di jantungnya sini ya. Dia lebih banyak menghitam di sini ya. Jadi ada faktor apa eh, panas, tapi emang panas ini lebih cenderung dari faktor dinginnya itu lebih dominan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan misalkan ada ini apa gangguan, artinya di situ dia sering apa ya dari segi ininya ya, misalkan tidak kuat misalkan dalam berdiri terlalu lama ya. Iya Pak. Dia berdiri lama nggak kuat seperti itu ya, itu ciri khasnya seperti itu. Terus juga dia ini laki perempuan Bu? Perempuan Pak. Perempuan, oke. Kalau masalah dari headnya dia ini apa, sering kalau misalkan head datang itu apakah pinggangnya lebih terasa kayak lebih sakit sama di lututnya? Enggak sih. Enggak gitu sakit ya? Enggak. Enggak ada masalah di apa di pinggangnya enggak ada masalah. Enggak ada Pak. Cuma memang orangnya memang agak kurang minum, kurang gerak. Jadi mungkin kurang aktivitas ya. Ya, seperti itu.
Ya ini yang sering apa? Yang tadi pasalnya di ginjal ya Bu, lebih dominan. Unsur di Masalah di ginjal. ginjal itu di pangkal lidahnya ya Pak ya? Iya, karena kan warna dari apa? Dari warna putihnya ini ya. Nah, di sini nih. Iya. Nah, ini Di, lebih cenderung dia kotor di sini ya. Kotor emang lebih dominan di ginjalnya ya. Setelah putih lidahnya kotor, berarti bisa menunjukkan kondisi penyakitnya itu juga cukup sudah lama ya prosesnya seperti itu. eh, kalau ada pengaruh dari psikis, ada pengaruh nggak Pak? Ya itu kalau dari skis itu dia orangnya tipe lebih senang menyendiri, dia nggak banyak ngomong. Dari jantung yang merah itu bisa kelihatan ya Pak ya? Nggak, dia lebih orangnya dia lebih senang apa ya, menyendiri, ngerjain apa-apa lebih senang menyendiri. Kalau kalau menyendirinya itu Penakut. bisa dilihat di mananya Pak? Tunggu, tunggu. Enggak, kita konfirmasi ke Bu itunya dulu, Bu Oh, Siti baik dulu, baik. Bu Rani. Ya, gimana Bu? Iya Pak. Iya. Dia lebih senang Kalau menyendiri. gimana Pak? Dia lebih senang di secara skis itu dia lebih senang menyendiri ya, nggak terlalu suka keramaian. Iya. Hmm, ya, tidak suka keramaian. Terus juga emang dia nggak cocok kalau misalkan dengan orang yang tipe pemarah, Bu. eh, Sama orang pemarah dia nggak cocok. Hal yang marah tuh makin jadi. kalau dia sendiri yang marah-marah gimana Pak? Ya itu maksudnya ketemu dengan orang yang pemarah juga nggak cocok jadi. Hmm, Iya, dia lebih nggak cocok. Ya, eh, Oke, jadi kalau sudah tahu begitu, kira-kira antisipasinya gimana itu Pak ya orang seperti oh ini ya? ini juga kan apa istilahnya ini juga ya Pak kalau diperhatiin tunggu Bu ya. Tunggu ada yang ini lagi nih di sisi sininya. Ini ya Bu, apa eh tuh rambutnya sering rontok ya Bu? Enggak sih, Nggak tipis? enggak sih, Nggak sering ini ya Pak, sering rontok nggak? enggak. Nggak ya? Oke. Terus sering ada nyeri di kepala? Iya, Hmm, nyeri kepala, terutama di bagian depan ya, dahi. iya Pak, iya. Iya, terasa sering nyeri kayak ketusuk-tusuk kayak tadi ya. Itu nggak hilang udah lama tuh. Iya, itu dilihat dari mana itu Pak? Iya, ini saya Pengalaman sih ya Pak ya. dari sini ya, kelihatan dari sini. Ini cerminan dari kepala ini. Cermin dari kepala di sini. Ya, cermin kepalanya di sini dia cerminannya. Oh. Terus kakinya sering ini nggak apa kayak kulitnya itu di bawah sering kayak ada kelupas-kelupas? Enggak sih, Nggak mulus kakinya. mulus. Oh iya, Kayak maksudnya dalam hal ini mulus, tetapi kalau misalnya bekas pecah. gigitan nyamuk itu masuk soal biasa ya Pak ya. Iya betul. Yang retak-retak Ah, nggak ada ya? Nggak ada masalah enggak ya? ada, enggak ada, Nah, enggak ada, berarti enggak ada. daerah kepalanya ini aja yang sering terasa nyeri ya di bagian depan ya? Iya, iya. Suka Iya. kayak dia ya pusingnya tuh pusing gimana ya Pak ya kayak suka kayak jambak-jambak rambut sendiri karena mungkin pusing atau masalah emosional juga kali ya Pak ya. Iya, iya di situ Bu memang ada kayak ada apa kayak adanya sumbatan di situnya apa energinya seperti itu di apa di bagian kepalanya itu dia. Jadi emang akibat apa faktor dingin. Coba minumnya diperbanyak minum air putihnya ya, diperbanyak seperti itu. Iya, Biar lebih ini iya lagi. Pak. Iya biar dia lebih ini lagi, biar lebih apa lebih lebih mantap lagi gitu. Ini juga di pinggul kanannya emang lebih besar ya dibanding pinggul sebelah kiri ya kalau dilihat. Pinggul kanan, pinggul kanan tuh lebih besar daripada sebelah kiri. Iya lebih dominan. Perhatiin nggak? Enggak sih. Enggak. Coba Mungkin pegang. ini pinggulnya kayak kita Spanyol kali. Bukan Pak, jadi ada kayak lebih agak lebih ini apa lebih lebih menonjol gitu dibanding sebelah kiri. Jadi kalau mau duduk itu maunya dia sebelah kanan. Enggak sih kalau saya lihat sini eh sama Pak.
ada juga saya ini di luar yang lidah ini ya Pak ya. Ada juga saya pas pegang orang jauh banget tingginya sebelah kanan dari sebelah kiri, tapi saya nggak lihat lidahnya. Tapi kalau yang khusus lidah ini pinggangnya sama Pak. Pinggul ya? Sama, Iya, sama pinggulnya besar. Sama besar. sama besar. Terus lipatannya perutnya lebih ini nggak? Lebih dominan nggak di sebelah kanan? Lipatannya sama yang di kiri. Lipatan sama Pak. Sama, dalamnya juga sama, kedalamannya. Di posisi diri ya, Oh iya. Ya, Ibu pegang bagian belakangnya, Ibu. Ibu pegang bagian belakangnya. Iya, coba pegang belakang pinggulnya, coba pegang ratakan dengan kedua tangan Ibu, pegang sampai menyentuh ke bagian ke arah tulang tengahnya. Tangan Ibu terasa lebih ini enggak? Lebih dominan tinggi sebelah kanan. Sama Pak, sama kayaknya sama nggak ada ini. Sama yang di daerah ini ya? Sama. Oh, sama ya? Sama. Dibilang sama, nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, di posisi diri pakai apa? Pakai celana aja atau pakai ini? Pakai apa? Pakai rok atau apa? Enggak. Jadi saya suruh berdiri dan saya pegang memang maksudnya itu langsung ke kulit. Ke kulit, maksudnya ke pinggulnya Bu, dipegang dari bagian belakang pinggul ada begini. Seperti ini. Apa ya? Kita megang pinggulnya gitu. Iya. Pegang pinggulnya terus langsung ke arah ke tengah, ke tulang ekor, kadang tuh juga ke bagian pantat itu kan kalau tinggi itu kan dagingnya juga agak lebih besar ya Pak ya, lebih menonjol itu lebih ya. keras nggak? Lebih keras kayak itu? Nah, ini sama Pak. Oh sama? Nggak kelihatan miring nggak? Oh ya udah. Enggak ya? Mm-mm. Iya saya sih ngeliatnya ada di sini. Oh, lihat dari situ ya? Iya saya ngeliatnya ada di sini ada tadi. Dia ada lebih lebar dibanding Yang sebelah kanan. Iya sebelah kanan lebih agak lebih lebar dibanding sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini yang merah ini ya Pak ya, lebih merah ini ya? Nggak di sini nih, bentuk sini nih. Nah, kelihatan nggak yang kursor saya? Iya. Di sini nih lebih dominan. Kalau di sini kan lebih kecil gitu. Kalau dilihat dari daerah pinggulnya itu, gitu Bu. Lebih kecil. Kalau dipegang dari dari samping badan itu kalau kita pegang tuh kayak lebih lebar ke sebelah kanan. Kalau misalnya dari bawah ketiak ya, dari samping bawah ketiak terus kita ini kan kita urutkan, kayak agak lebih kanan lebih dominan. Coba deh. Coba di bawah dari ketiak, dari ketiak disusuri terus nanti dia agak lebih ini sebelah kanan tuh agak lebih pandai, lebih agak gede lah. Coba deh. Pegang nanti misalnya anaknya udah pergi Pak. Iya. Kalau misalnya itu lebih tinggi ini ke kasus saya pasien itu jadi masalahnya kemana itu Pak? Kalau misalnya lebih tinggi kayak gitu ini nanti suatu saat nanti saya akan pegang langsung. Iya coba dipegang lagi dong. Ini kayak masih muda bocahnya bisa mbaknya ini bisa dipegang gitu tuh. Saya ngeliatnya di sini ada sedikit kelebaran posisinya. Ya. Kalau saya ngeliat ya di situ. Itu berapa usianya Bu Lela? 19 Pak. Iya. Bocah. Saya pikir ini. Orang tua loh itu. Enggak, ini emang anak-anak kan iya ini. Ini di sini nih. Oh, di sini nih agak lebih sini Bu. Kalau saya lihat sisi dari sebelah kanan nih. Coba nanti diperhatiin deh pelan-pelan nih. Itu ginjalnya bagus apa? Ya, ginjalnya terlalu over ini, dingin ya. Dingin ya. Jadi menyeliputi dinginnya lebih dominan. Ya, takutnya tadi masalah di tulang atau nanti kaitannya ke apa tadi kan terasa kepala itu kayak nggak hilang pusingnya itu di depan. Nah, ini juga ada di sini nih kaitannya di sini. Nah, ini kaitannya di sini. Ya di depan. Ya kaitannya di sini nih. Emang di sisi dia lebih dominan memang di sisi kanannya lebih dominan dibandingkan sisi kirinya gitu.
sisi kanannya lebih dominan dibanding sisi kiri. Seluruh tubuhnya ya, Hmm. sisi kanannya lebih dominan dibanding sisi kirinya. Iya, coba ya gerak di jalan, langkahnya lebih cepat di kanan dibanding sebelah kiri. Kalau dia lagi berjalan ya, Ibu perhatiin nanti. Ya, oke. Nah, terus satu lagi. Ini gimana, Bu? Ada mau ditanyakan lagi ya, Bu? Ya, fokus yang ke sini dulu aja, fokus yang ke sini Iya, dulu. iya, iya. Iya, 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 iya. Fokus yang ke sini dulu. Kalau saya sih nanti gini, Bu. Tadi apa istilahnya yang di sisi sebelah kanan itu emang lebih apa ya? Lebih melebar dan tadi faktor tadi salah satu tadi faktor psikologinya tadi ya dingin, ya, langsung dingin. Yang kedua tadi ada dari kepala di bagian depan yang tidak pernah hilang ya. Artinya tetap di situ aja nggak berubah-berubah ya. Gitu. Ini perlu disinkronkan ke detak nadi nggak, Pak? Nah, itu nanti nandinya kalau udah kaitannya lebih dominan ke unsur dingin, air, berarti fokus ke nadi ginjalnya nanti. Nadi ginjal berarti di jari. Di jari sebelah kiri, ya. Di tangan sebelah kiri, jari manis. Kalau di tangan terapis itu di jari manis, kalau di tangan jari manis kanan, kalau pasien itu di tangan sebelah kiri. Dalam dia perasaan saya nadinya. Ibu ngecek orang nadinya itu tadi, cek nadinya. Iya, ini Saya ada pasien. orangnya. Oh ada, oke. Nah itu lebih enak nih. Ada orangnya. Ada. Oke. Itu Dalam. mukanya agak kering nggak, Bu? Mukanya, Bu, wajahnya Iya, kering. sekarang ada ya lumayan sih ya kering, tapi ini jerawat bukan sih? Iya, kayak bintik-bintik hitam ya. Iya, bintik-bintik begitu, Pak. Iya, betul. Bintik-bintik hitam terutama di pipi sebelah kanan ya. Kalau bukan bintik ya, Pak, cuman ya kayak beruntusan, tetapi Iya, sebelah kanan. kurang fresh aja sih. Oh, oke, sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan lebih dominan ya. Iya. Iya, ini sebelah kanan di sini. Sebelah kanan lebih dominan. Oke. Ini Nah, itu yang tadi saya bilang yang agak lebar itu, Bu, di sisi sebelah kanan nih, Bu. Coba tanya deh, kamu kalau jalan tuh lebih dominan di kaki kanan apa di kaki kiri gitu? nggak tahu katanya. Maksudnya kalau dalam hal melangkah apa kekuatan tuh di kanan dulu dia melangkahnya dibanding kiri. Nggak ngeh dia, Pak. Pokoknya melangkah aja. Gitu Dari ya. sendalnya kali Pak ketahuan Pak. Iya, dari sendalnya mana yang lebih tipis dibanding di sebelah kiri. Alasnya. Itu nanti lebih jauh lagi. Nah, itu Bu. Oke, coba nadi ginjalnya dicek di jari sebelah jari manis untuk jari manis tangan kanan untuk terapisnya dan untuk si pasien itu di tangan kiri. Iya, tadi saya coba. Coba dicek deh nadinya. Oke. Apakah nadinya ada terasa atau tidak? Agak dalam, Pak. Agak dalam dibanding sama yang diterunjuk. Ini yang telunjuk ini satu Ya, tengah. itu kan nadi jantung. Jadi nadi jantung telunjuk, terus nadi yang tengahnya hati, terus yang ke jari manis itu nadi ginjal. Iya. Lemah ya dibanding yang telunjuk, cepat banget. Tengah. Ya, itu tadi jantungnya itu, Bu. Jantung. Mulai dengan jantung. Iya. Yang jari manis agak sedikit lemah, Pak. Iya. Kan itu agak lambat ya, dingin. Emang faktor dingin. Dinginnya. Iya. Gitu. Kalau boleh diperhatikan depannya, coba pinggul nih perut bagian depannya di sisi sebelah kanan ya lebih lebar, lebih maju dibanding gigi sebelah kiri. Coba pegang Ibu di depan Ibu. Tiduran apa berdiri, Pak? Oh, diri aja nggak apa-apa. Diri aja. Coba depan dari pusar ya ke bawah. Lebih dominan kekuatannya di kanan ya, di ototnya. Ditekan ya, Pak?
Ya diteraba aja ya kan terasa tuh kalau ototnya lebih kenceng kan biasanya terasa tuh. Sama, Pak. Sama kerasa sama. Ya agak sedikit keras, dikit tapi selisihnya nggak terlalu dominan banget sih. Iya, iya nggak dominan, tapi sisi Nggak. di kanannya lebih lebih ini ya, lebih dominan. Ya, Iya, ini lembut, ini sedikit sih agak sebelah kanan memang agak sedikit lebih keras, tetapi tidak signifikan dengan sebelah kiri. oke. Terutama di bagian apa Bu yang Ibu pegang? Kenapa? Terutama di bagian apa yang dekat selangkangan itu, apa lipatan paha depan. Tadi Bapak perut. Iya, perut-perut di dekat pusat kan ke sini, ya kan? Ah, ah. Ya. Terus ke bawah, pegang di bagian daerah ke arah selangkangannya, situ bagian bawah, terasa lebih gimana lagi? Oh, kalau ke sini mah sama kayaknya ya, Pak. Karena ya kalau itu mungkin harus dibuka semua ya, Pak ya. Nanti mungkin nanti kalau saya urut kali ya baru terasa Iya, pas enggak iya rileks sebenarnya ya. di raba-raba itu juga ketahuan sih kalau dipegang-pegang itu terasa lebih dominan di mana Hmm, dipegang-pegang. Pas saya juga gitu kadang kayaknya. pegang-pegang wilayah daerah pasien seperti itu kadang pegang, oh ini ada ini masalah ini. Hmm, kalau ini kayaknya kalau saya lihat sekarang sih nggak terlalu beda gitu ya Pak. Oke, kalau berarti kalau sebelah kanan dia lebih dominan itu berarti indikasinya apa ya Pak? Atas. Ya, Pak Dedi. Iya, halo Pak Dedi. Pak Dedi hilang lagi sinyalnya tuh kayaknya. Iya, kayaknya mental Pak Dedi. Dari tadi emang sinyalnya kurang bagus. Kita tunggu Pak Dedi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Masalah ginjal ya. Maaf Berani. Ya Pak. Ini kan saya baru masuk ini, jadi dari tadi belum tahu ini lagi bahasa apaan. Cuman tadi saya ngomong motong itu. Iya Pak Andi, gimana Pak Andi? Ada yang bisa saya bantu? Jadi ini lagi bahas yang masalah apa nih ya? Oh, Halaman berapa hari gitu? ini sekarang ini kita lagi bahas foto lidah. Nah, yang sekarang lidah yang kita bahas Ya adalah maaf lidah tadi yang saya dikirim ini oleh terputus ya Siti jaringan. Hazla Bu Lela ya. Nah, ini Ya, kita oke, lagi lanjut. mendiagnosa lidah, apa yang terjadi dengan lidah orang ini. Jadi Itu psikologi maksudnya lebih aktif sebelah kanan tuh gimana tuh? oh iya, nah nanti Pak Guru kita menjelaskan kenapa yang kanan lebih apa ya, lebih keras Karena gitu saya ya. baru masuk nih, Bu. Oh iya. Menyatakan itu belum Ini jelas. kita lagi menyimak dulu ya Pak Andi ya. Nanti kalau Iya, setelah saya ikut hasil nyimak aja nih. diskusinya nanti kita boleh tanya jawab setelah itu ya. Iya. Ya udah nanti Bu Siti ya, Bu Siti ya, Ibu Ya, Bu Siti ya. iya, Pak. Iya. Coba nanti dicek secara keseluruhan Bu di apa dilihat di sisi bagian dalamnya atau ini ya di daerah-daerah ini. Kita juga bisa. Anaknya masih sama ibu? Anaknya? Ada Pak. Oh gitu. Kalau dari segi tingginya gimana? Coba ada nggak ada yang miring bahunya, alisnya? Coba lihat. Rata. Posisi rata Bu ya. Posisi sikap sempurna. Ini dari samping. Nah, coba dari samping lihat kalau dia pakai yang agak ketat lebih kelihatan ya. Gitu ya. Sebelah kiri, ini kiri kan kanan. Kanan dikit agak turun ya Pak. Iya. Agak Kalau jadi lebih lebar iya, lebih melebar. agak melebar betul. Iya. Nah, Kalau itu dimaksud. kalau alis sih biasa, cuman kalau bagian rahang bawah mulut agak miring itu beda ya Pak ya. Itu Nah, iya, mungkin sebelah kanan ya. Sebelah kanan lebih dominan.
turun. Sebelah kanan turun Iya, dikit ya. iya betul. Nah itu maksud saya Kalau tadi Bu, lihat dari hasil lidah tadi yang saya analisis tadi. oh, Iya, emang kalau saya juga pelajarin lidah hubungannya dengan muskulatur ya otot dan juga sistem saraf tuh saya pelajarin lebih lanjut tuh di pelajaran nih. Jadi nggak aja kayak tanya ke, oh ini penyebabnya di lambung, oh ini penyebabnya di itu. Saya kombinasikan dengan keilmuan saya di fisioterapi. Alhamdulillah sih, saya ngecek begitu aja coba lihat lidah. Saya lihat tuh ini kaitannya muskulaturnya gini, oh sistem sarafnya begini, gitu. Iya, emang jadi ada kaitannya itu juga Bu, kaitannya Bu. Iya kan jadi lebih agak melebar ya di sisi sebelah kanannya ya, seperti itu ya. iya bahunya. Iya, Kalau iya. alisnya tidak terlalu turun atau turun banget sih enggak ya Nah, Pak. iya betul nggak Kalau turun banget alisnya enggak. enggak. Itu aja sih tadi lebih tonjolannya itu ya. Jadi emang dia agak lebih melebar, agak turun di sisi sebelah kanan. Oke itu ya. Oke, ada lagi ya tadi Bu. Jadi itu aja yang untuk yang saat ini yang kita bahas untuk si apa yang Ibu kirimkan ini nih, anak usia 19 tahun ya. Seperti itu. Iya. Gitu aja. Oh, Iya, jadi Kalau yang masalah di Pak, situ Ibu. Masalah di situ. Di segi anatominya. Jadi emang berpengaruh kepada kalau dari organnya tadi katanya ginjal ya. Terus yang kedua ada yang masalah sering nyeri sakit di bagian kepalanya ya, yang sifatnya tetap nggak berubah-berubah. Terus juga ada masalah tadi penurunan di sisi sebelah kanan yang lebih melebar ya, seperti itu. Hmm. Jadi itu situ aja sih sisi yang tadi yang saya sebutkan. nah, Iya. gini Pak, ya memang kan belum masuk materinya, kita kan baru bahas tentang penyakitnya doang. Oh, Seperti ini kalau dengan akupuntur saja, apakah bisa diobatin Pak? Atau dengan oh, metode apa aja gitu? ya kalau saya di praktek saya sehari-hari sih emang saya sering gunakan manual terapi ya. Tapi kalau untuk yang pakai akupunkturnya itu bisa kita gunakan di titik yang hubungannya dengan tadi di ginjal ya kan tadi ini kondisi lemah ya kita bisa gunakan di titik ibunya itu di KI 7 ya KI 7 yang jaraknya 3 jari dari KI 3 ya itu bisa kita pakai terus juga ambil di KI 3 nya titik sunya ya untuk memperkuat ginjal terus juga bisa kita ambil di titik SP6-nya ya, SP6-nya seperti itu. Terus ada kalau ada kaitannya dengan penurunan di sisi sebelah kanan, ya dia ada kekuatan otot itu kurang ya, ya bisa kita tambahkan di titik GB34 ya, karena titik GB4 titik dominan dari otot ya, otot titik otot ya, titik dominan untuk tendon ya, sorry, untuk tendon ya, untuk memperkuat posisinya karena dia ada bisa jadi ada kelemahan di situ di tendonnya. GB34. Ya, GB34 itu juga bisa untuk membantu untuk meningkatkan apa kekuatan di tendon ya. Kan titik dominan tendon tuh kalau yang GB34. Terus kalau untuk yang kaitannya dengan sakit kepala di depan, kita bisa fokus ke titik LU9 ya. Karena LU9 itu titik dominan untuk pembuluh darah ya. Pembuluh darah jadi melancarkan sirkulasi darahnya biar lebih efektif seperti itu. Juga boleh ditambahkan dengan PC6-nya itu boleh untuk mengurangi rasa nyeri tadi di sakit di daerah kepalanya gitu. Boleh. Terus ada yang tadi ada kayak bintik-bintik jerawat ya bisa ditambahkan di L4 karena L4 itu atau unsur besar nomor 4 itu adalah titik dominan untuk wilayah daerah wajah ya. Pertama kan dia itu L4 itu titik yang sangat-sangat berunsur logam, yang mana kita tahu logam hubungannya dengan kulit. Makanya kan L4 itu sering dipakai untuk gangguan masalah flek ya, flek hitam, terus jerawat baik yang sifatnya panas maupun sifatnya dia dingin ya. Terus juga untuk gangguan-gangguan di sekitar wilayah wajah seperti itu kayak wajah bopeng, bopeng-bopeng itu juga bisa dibantu di L4-nya ya, terutama di L4-nya seperti itu. Selanjutnya L4 ini ya Heku ya Pak? betul Heku Bu, titik Heku. Nah Ibu mungkin kalau belajar akupressor bisa paham ya masalah titik itu. Jadi bisa digunakan titik Heku. Terus juga kalau wilayah-wilayah itu bisa digunakan di titik-titik lokalnya aja ditusukin situ juga bisa. Oke. Ya semoga anaknya mau diakupuntur ya Pak. Oh, sama titik itu backsound-nya Bu belakang itu di titik PL23 ya untuk memperkuat ginjal juga PL23. PL? BL, iya BL kandung kemih. Oh Kandung BL kemih nomor 23. kandung kemih ya.
Itu aja Hmm. yang bisa dilakukan untuk treatmentnya dengan menggunakan akupuntur. Gitu. Iya, jadi ini ada KI, ada SP, ada GB, ada LU, ada PC, ada LI, ada BL. Berarti ini Iya, kita harus ngapalin semua ini ya Pak ya. ya Bisa. emang kayaknya ke unsur air semua sih tadi pemilihan titik-titik juga kayaknya kepada unsur air ya, unsur air di situ, terus satu titik ibunya diperkuat, terus tadi ditambah di titik kenapa tadi ada istilahnya kan karena dingin ya, jadi melancarkan sirkulasi darahnya itu tadi kenapa saya sarankan di LU9 kan tadi di titik dominan pembuluh darah ya, seperti itu. Terus ditambahkan di LI4 karena tadi kan ada kasusnya apa tadi wajahnya sering kayak kayak bintik-bintik begitu ya, seperti itu. Terus juga ditambahkan PC6 untuk melancarkan sirkulasi di darahnya juga ya, PC6 itu bagus ya. Nah itu sih terus yang BL23 di bagian belakang tadi. GB34 tadi titik dominan tendon untuk memperkuat kelemahan yang ada di sisi sebelah kanannya. Gitu. Itu alasan-alasan saya dalam memilih titik. Kok beda Pak dengan teori yang tadi yang kemarin kita bahas setelah 5 unsur ya? Iya tadi itu. Terkadang memang ada beberapa kasus yang bisa kita handle sesuai dengan gangguan di organnya tadi. Contoh kan tadi kan organ ginjal lebih lemah ya. Makanya kan kita gunakan di titik ibu. Ya terus juga ditambahkan di titik KI3 ya. Ya, KI3 seperti itu. KI3 kan KI3 ditambah itu ya KI3 gitu. ginjal, perkuat ginjal Iya, ya. punya ya untuk Gitu. membuat apa, ginjal juga dan juga kan di titik sunya itu juga kan di KI3 itu kan juga UD berunsur tanah ya. Memang tanah itu juga untuk memperkuat otot-otot ya, otot-otot juga di dalam di sistem saluran di meridian ginjalnya seperti itu. Nah itu juga bisa dipakai. Ya, jadi biar nggak hilangkan rasa pegel-pegelnya itu bisa. Udah itu Bu. Oke. Oke, Itu oke. saya iya. Misalnya Pak ada misalnya nih pasien ini saya ada terapi juga pakai lintah, apakah boleh bersamaan dengan akupuntur Pak? Iya, kalau untuk lintah itu kan dia sifatnya melancarkan sirkulasi aja ya, seperti itu. Iya. Memang kalau misalkan itu ya dia nggak apa-apa sih, nggak masalah, tapi jangan berbarengan gitu kan. Oh, Ya sama dengan bekam dengan akupuntur. Jadi ya. akupuntur dulu 15 menit kemudian baru dibekam gitu boleh. Kalau lintah kan kadang 1 jam, 2 jam baru selesai. Iya. Tapi kalau lihat dari sindromnya sini sih Bu, emang kalau sindrom lebih cenderung dingin Bu. Jadi yang untuk yang kaitan dengan hitam di wilayah daerah kepala itu emang kayaknya ada sumbatannya faktor dari dingin itu membeku. Jadi bisa juga nanti dilancarkan dengan menggunakan lintahnya itu bisa ya dipakai. Tapi karena melihat dari sisi usia juga masih relatif muda ya insya Allah sih cepat ada perubahan juga sih nggak perlu diituin juga. Kalau dari sisi usia masih 19 tahun ya seperti itu. Gini Pak, anaknya sudah pergi. Itu sebenarnya anak saya, dia Oh, ini bipolar Pak. oh, Oh, bipolar disorder ya. oh, Hmm. Iya Pak. iya. Iya. Ya itu aja sih Bu tadi dengan itunya tadi apa istilahnya Oke. yang gangguan di itu ya kan tadi yang ada apa yang tadi yang warna hitam ini kan di ujung sini kan nah ini dia yang lebih dominan di sini nah itu dia kalau diperbesar Iya. lagi Ini nah, sekarang lagi normal Pak. Jadi masanya itu dia tuh kan suka turun naik ya, gerak apa maksudnya tuh emosinya tuh ya. Nah sekarang ini lagi normal Pak. Kalau lagi normal biasa aja dan dia nerima omongan orang tuh biasa aja, fine-fine aja gitu Pak. Tapi kalau giliran sedang datangnya masa apa ya kurvanya naik begitulah Pak, maksudnya kurvanya turun salah ya, emosinya lagi mulai tersinggung itu ngomong apa aja nggak masuk Pak, nggak dan mental semua. Nah itu yang saya bingung tuh Pak. Ya ini dia lidahnya ini yang kayak gini Pak. iya itu dia Bu yang tadi lebih dominan Mm-mm. unsur dingin itu lebih dominan Tapi ini semoga bisa saya bisa terapi ya Pak ya, semoga amin Allah bisa amin mengangkat sangat bisa kesembuhan dia. amin Mm-mm. kalian Ibu sebagai seorang ibu untuk memberi kesehatan kepada anaknya insya Allah Allah permudah insya Allah Amin ya Allah amin. Iya. jadi kita hanya
biar kita berdoa kepada Allah karena Allah sebaik-baiknya membuat rencana ya. Di situ paling insya Allah ada hikmah juga yang kita ambil gitu. Iya, Pak. Insya Allah. Iya. Bu Iya. Siti Terima itu kasih banyak anak kalau gitu. anak yang keberapa, Bun? Anak kedua, Pak. Iya. Ya insya Allah Bu. Fadilah tadi ini sih. Iya, ini juga sebenarnya saya foto ini tadi wajahnya dan dia nih disuruh berdiri, suruh duduk, suruh foto, suruh ini mau Pak, ini lagi santai, lagi masa bahagianya lagi tinggi. Masa bahagia dia tinggi, masa bahagia gitu Pak. Maksudnya tidak ada masalah bagi dia. Nah, tapi kalau ada sedikit aja dengar omongan saya tadi kan Bapak bilang ini nggak suka dengan orang yang marah-marah misalnya. Lagi kadang tuh untuk kita misalnya nyuruh sholat misalnya Pak ya, atau nyuruh mandi atau nyuruh bangun pagi. Begitu lagi masalahnya lagi tinggi, itu malah dia balik jadi kaku tuh kayak jadi diam, jadi tidak mau ngomong. Jadi omongan kita tuh mental aja semua, mau kita ngoceh gimana pun nggak akan digubris sama dia Pak. Dia diam aja. Makan enggak, minum enggak, bangun enggak bergerak sama sekali. Yang buat kan jadi tambah menangis aja kitanya Pak. Kita diamin salah, kita omongin salah gitu Pak. Iya itu Bu. Jadi kalau di dalam ilmu akupuntur itu ada yang namanya dengan jantung dan ginjal tidak berhubungan. Nah itu salah satu itu Bu kondisinya di dalam ilmu akupuntur ya. Jadi gangguannya bisa tadi akibat kepada sen ya, ke sen yaitu yang ada kaitannya ke jantung ya. Yang kemarin kita bahas Jingcisen ya. Jingcisen itu kan sennya kelihatan ya. Jadi faktor energinya dia sedang turun atau naik itu dari sen. Tadi kata Ibu bilang kalau dia lagi happy, lagi kelihatan tuh sennya itu lagi bagus ya. Tapi kalau lagi dia lagi diem aja itu kan menunjukkan sen. Berarti ada energi di situ yang tersumbat. Jadi sirkulasinya dia ada yang tertahan gitu. Nah itu biasanya yang bisa menahan menghambat energi itu biasa faktor dingin. Faktor dingin yang membeku. Jadi dia sirkulasinya itu dia bisa secara maksimal. Tapi ketika sudah mulai panas, ya makanya kan nadi jantungnya lebih cepat tadi, nadinya udah mulai panas, sirkulasinya udah mulai panas, nah baru rasa bekunya itu mulai berkurang sehingga sirkulasi Qi-nya kembali berjalan kembali normal gitu. Jadi istilahnya antara jantung dan ginjal tidak berhubungan seperti itu. Karena kan dalam ilmu akupuntur itu ginjal memberi api sejatinya ke jantung, sedangkan jantung memberi air sejatinya ke ginjal. Gitu. Nah, ketika dia tidak berhubungan, maka komunikasi tidak berjalan lancar, jantung tidak ke backup, ginjal tidak ke backup. Karena kan dari adrenal ginjal itu kan bisa memompa denyut jantung yang lebih cepat ya, seperti itu. Kalau dia lagi agak lemah, lagi agak ini ya, otomatis ke jantungnya juga nggak bisa secara maksimal. Nah itu kalau dari sudut pandang dari ilmu akupuntur yang selama ini saya pelajari gitu. Ya, jadi antara jantung dan jantung dan ginjal yang istilahnya tadi tidak berhubungan gitu. Itu akibat tadi begitu tadi diam seperti itu. Kayak jadi istilahnya nggak ada respon gitu kan gitu. Iya Bu. Oke Pak, oke. Terus ada satu lagi ya, yang mana satu lagi? Yang lidah satunya Pak. Coba. Didi, boleh nggak saya tanya dulu mengenai lidah yang barusan sebelum ke lidah yang satunya lagi? Oh iya silakan ya. Tadi kan Pak Didi bilang orangnya lebih suka pendiam gitu ya. Tidak cocok dengan yang marah-marah. Itu bisa kita lihat dari mananya gitu Pak? Oh iya. Iya, tadi kan kalau kita lihat itu kan tadi warna putihnya itu lebih dominan ya. Warna putih kan kan tadi kan dia dingin yang membeku ya. Nah, itu kan lebih dominan ke ginjal. Ginjal kan seperti itu dia sunyi, hitam, gelap. Tidak suka ditebak ya, nggak bisa ketebak. Jadi gini, kalau dalam filosofi lebih lanjut itu, jadi ketika kita di dalam udara yang gelap, suasana yang gelap, kita tidak bisa menebak kan. Kita mau teriak, kita mau ngomong apain juga nggak ada yang dengar. Sama juga dalam kondisi gelap, kita nggak tahu apa depan kita jurang, di depan kita ada orang, kita kan nggak tahu. Jadi apa yang kita ngomong kayak hampa aja, nggak ada bermakna gitu. Tapi beda apabila suasananya lebih cerah, lebih terang, itu beda. Suasana juga ikut berpengaruh kepada secara psikologinya juga. Jadi dia
istilahnya motret atau ini juga dia bisa mengendalikan gitu, karena ada cahaya gitu kan. Tapi kalau udah gelap sama sekali kita motret, itu kayak nggak ada yang ngedenger gitu kan. Oh, Jadi seperti itu maksudnya, iya. filosofinya seperti itu. Terlihat dari karena ginjal itu ada perwakilannya warnanya hitam gitu ya Pak ya, Pak Dedi ya? Bukan, jadi ya kan ini kan ginjal warnanya hitam Iya, kan, iya. namanya hitam kan tidak bisa ditebak. Iya, iya betul. Coba kalau ibu di dalam gelap, ibu bisa nebak nggak di depan ibu apa? Nggak bisa. Nah, itu blank kan. Mm-mm. Coba kalau misalkan ada warna merah, warna hijau, bisa kan nebak kan? Betul, betul, betul. Iya, gitu. Iya. Jadi kan ya ada yang waktu yang saya pelajari lebih lanjut ya begitu. Iya, siap Pak Dedi. Ya, boleh lanjut ke foto lidah selanjutnya. Oke. Ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat ya. Ini. Siap. Nah, ini kayaknya si lambungnya nih terluka juga nih. Sampai agak kuningannya Pak ya? Iya, lambungnya terluka. Ada luka juga. Ini ada kuning juga ya, berarti ada apa? Panas. Ada lembab panas ya di ini ya. Juga bergerigi ya Pak Dedi ya? Iya, itu biasa bergeligi ya. Nah, ini Nah, itu ada bintik spot hitam tuh Pak Dedi di nah, area ya ini jantung. di area jantung. Ada sering terasa nyeri nggak Bu di sisi sebelah kiri Ibu? Pasien Ibu ini. Apa nyeri sebelah mana Pak? Sisi sebelah kiri. Apanya? Sisi sebelah kiri? Terasa nyeri, suka ada terasa nyeri gak Bu? Di sebelah kiri ada terasa nyeri nggak? Enggak Pak. Keras nggak di dada sebelah kirinya? Agak keras nggak? Kalau dibandingin dengan sisi sebelah kanan. Terutama di bau kanan, bau kiri, sorry. Bau kiri. Ada nggak? Bahu kiri sama bahu kanan. Iya, ini bau kirinya lebih keras nggak? Sama Pak. Sama. Sama. Dari perasaan nyeri di daerah sebelah kiri yang ada ya? Ada nyeri enggak sebelah kiri? Oh, kalau agak berat atau nyesek habis makan, misalkan lagi berbaring ke sisi gitu, nggak nyaman banget. Kalau nggak nyaman nggak sebelah kiri kalau habis makan? Sisi berkiri, maksudnya sisi sebelah kiri dia nyaman nggak kalau ke kiri terus? Enggak sih, biasa aja katanya Pak. Napasnya nggak ada masalah, napasnya? Napas ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada kalau di rebahan sebelah kiri ya, nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Coba kalau sebelah kanan lebih nyaman nggak? Soalnya miring-miring begitu kan nggak apa-apa kan Bu, di rumah kan? Orangnya di rumah Bu ya? Ada. Oh, iya. Tiduran. Coba miring ke sisi sebelah kanan, lebih nyaman nggak? Nyaman nggak sebelah kanan? Sebelah kiri. Allah Tuhan itu. Sama aja katanya Pak. Oh gitu, sama aja kalau pindah ke sisi sebelah kiri ya, sama ya, oke. Ya itu aja sih Bu, ada yang ini aja sih, ada tanda di sini aja area di daerah jantung ya. Ini Di juga daerah jantung ya. jantung ya, iya di sini. Ini ada lembabnya juga, dan juga ada apa istilahnya bergerigi seperti itu ya. Bergerigi di otot lidah itu apa Pak artinya? Ya itu tadi ada cairan juga ya, lebih dominan baik cairan ya. Ini lebih cenderung kuning nih, lebih cenderung kuning. Ini biasanya gangguannya seringnya di otot ya. Enggak Ototnya Pak. gimana? Ototnya gimana? Apa sering kayak pegel atau apa gitu, gampang capek? Enggak sih. Rasa berat enggak? Enggak. Enggak ada rasa berat? Enggak. Oke, enggak ada rasa berat ya. Kalau ginjalnya gimana itu Pak? Itu selaput putih di lidahnya? Ya itu kalau makan sedikit banyak dia merasa nggak nyaman nggak di perut? Enggak juga Pak. Nggak juga. Enggak bisa pedas aja anaknya sih. Enggak suka pedas. Oh, kalau pedas gimana? Kalau makan pedas nggak nyaman? Iya. Enggak nyaman aja. Enggak suka pedas aja. Kalau yang satunya tadi senang pedas. Yang lidah yang satunya tadi. Kalau yang ini lidah ini anti pedas Pak. Oh, anti pedas ya. Jadi ya tadi bertolak belakang. satu.
Ah, Ya, jadi ini emang lembab Bu, lebih cenderung lebih lebih dominan lembab di daerah lambungnya ya di sini ya. Jadi ya terasa lebih berat terutama di daerah otot-ototnya sering terasa kayak pegal atau gampang apa istilahnya seperti kayak pegal terus kayak ada kayak kram gitu ya seperti itu. oh. Kalau ada indikasi ke daerah mata nggak Pak di sini dari lidah? Kalau daerah mata, Mm. mata sih di sini enggak ya. Tapi lebih cenderung kayak sering kayak ini apa kayak kayak apa ya? Terlalu sebentar kalau diperhatikan ini cepat lelah ya Bu? Kenapa Pak? Ya katanya cepat lelah nggak? Enggak Pak, Nggak ada rasa lelah ya? enggak. Nggak. Ini dia eh, malah lebih senang bergerak Pak. Oh Dia beda dengan ini yang tadi ya? Oh, iya ya cuman ini beda. ada, oh, cuman tinggal ini aja ya Pak yang kaitannya dengan faktor lembabnya aja sih di sini dia lebih lebih dominan, gitu, lebih dominan. Ini sih Kalau itu aja ginjalnya sih. Ada ginjalnya bagus itu, Pak. dia ya kotor di ini sih kotor Bu, kotor ya. Tapi di sini itu lebih dominan tadi ada kayak ada itu aja tadi di lambungnya itu yang nggak apa kalau makan agak ini selain pedas tuh kalau dia suka makan yang ini nggak sering nggak pakai kembung nggak dia kembung Enggak, Pak. nggak ada rasa kembung Agak agak mual atau ini enggak ada, Pak. nggak ada rasa mual nggak Enggak. kalau pagi sikat gigi nggak ada rasa mual Enggak sih. Iya kayak orang kalau sikat gigi misalnya kayak oe-oe gitu ya. Enggak, Pak. oh nggak ya Enggak. oke terus kalau di sisi sebelah kanannya sering terasa kayak ini nggak apa sering kayak nyeri sisi sebelah kanan daerah perutnya Perut sebelah kanan sini suka nyeri enggak sebelah sini, Nak? Kalau dipegang? Oh. Kalau dipegang? Oh, enggak sih, Pak. kalau dipegang itu nggak ada merasa nyeri Sakit enggak di sini? Enggak. Enggak, Pak, katanya. iya jadi ya itu kalau dilihat sini sih emang kaitannya ke itu aja sih Bu ke apa ke limpa lambungnya aja sih yang tadi warna kuning ya lebih cenderung lebih dominan Kuning itu ya. berarti ya di kuning ini ya jadi faktor Oh. lembab aja ya tadi terasa kayak sering kayak berat ya di ototnya itu dan juga mengganggu juga di ototnya itu aja sih lebih ini lebih dominan nggak terlalu ini lebih cenderung di sini ya usia berapa Bu? Usianya 20 mau 22 setengah. Oh 22 tahun ya kakaknya berarti ya Kakaknya, Pak. yang tadi ya Mm-mm. ini perempuan juga Bu ya Perempuan semua, Pak. Iya, perempuan maksudnya. oh iya jadi ini emang sih Bu itu aja sih yang faktor lembab emang kalau dari keluarnya tadi saya tanya tidak ada masalah ya nggak apa-apa sih itu aja sih kalau saya ngeliat berdasarkan di ciri khas ini aja kan nanti ada warna di sini ada warna kayak ungu ya agak Iya. apa dari sini berarti kan ada sumbatan di sisi sebelah kanan ya gitu terus di sini juga tadi ya, kaitannya ke wilayah apa jantung ya di sini nah ini Mm-mm. sini nah kalau dari segi suka makan coklat ya disenengin coklat-coklatan kayak gitu kayak kopi pahit Iya, Pak. Iya, kalau oh ini ya senang coklat. iya coklat sini ya lebih cenderung pahit ya lebih dominan pahit pahitnya lebih lebih dominan napasnya gimana lancar nggak napasnya sering gampang ngos-ngosan nggak Enggak, Pak. konek tangga Ini enggak dia ini berenang, Pak. Maksudnya anak kelautan. Jadi oh gitu malah kalau ke itu lebih senang ke air, nyelam gitu, berenang tuh hobi karena memang dia ya kuliahnya di sana teknik lautan. oh ya kalau hukum tuh bu katanya hukum Iya, ya ada naik tangga nggak ada masalah ya oke ya nggak ada masalah ya nggak ada masalah sih Pak untuk napas, untuk napas nggak ada masalah ya nggak oke ada.
Berarti itu aja tadi yang kaitannya dengan apa, lebih dominan dari sisi, eee, unsur apa ya, unsur, apinya ya lebih dominan, tapi lebih dominan ini ya tadi kaitannya ke faktor lembabnya aja, limpa lembabnya di sini, ya. Lambung ya, Ya limpa daerah lambung, lambung. lambungnya seperti itu lebih lebih dominan, gitu. Oh. Ya lebih dominan. Dia kalau minum kopi tuh anti kadang Pak. Jadi Hmm, kalau minum kopi suka kayak gimana gitu. Tapi kalau nggak seperti itu nyaman. misalnya enggak nyaman. Iya di lambungnya kan? Iya, tapi kalau minum kopi doang, tapi kalau yang lain-lain makan apa segala Iya. macam, oke-oke aja sih. Oke, berarti kan di lambungnya juga ada masalah kan? Biasa kan ada, ya di lambungnya berarti ada Hmm. masalah juga. Itu aja Mm-mm. tadi ya, yang lambungnya itu yang kayak, tapi makan sedikit banyak juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, anaknya nggak terlalu makannya tuh biasa aja, maksudnya tuh nggak terlalu banyak banget, tapi nggak juga sedikit gitu, biasa-biasa aja sih Pak. Jadi standar-standar aja gitu. Anaknya, maksudnya makannya tuh nggak terlalu kayak kalau kita bilang muatannya tuh sedikit gitu loh Pak. Jadi sedikit Oke. makan juga udah berhenti gitu. Nanti jadi nggak Oh, banyak tapi nggak juga sedikit. Cukup lah. kalau kebanyakan gimana? Dia nggak pernah banyak makan sih Pak. Biasa Dikit aja. aja. Jadi kalaupun dipaksa makan, udah cukup, udah kenyang seperti itu. Iya iya iya. Oke. Mm-mm. Oke. Terus ini nggak apa kulitnya sering kayak gatel nggak Bu? Enggak sih kalau kulitnya mungkin karena sudah sering ini ya Pak ya dulu sih kena nyamuk, digigit nyamuk gitu kayak korengan gitu ya. Tapi Oke. sekarang Pak udah mungkin sudah besar ya, sudah ibaratnya tuh udah pakai hand body lah, ya berenang juga kan kena air laut ya. Mungkin sudah pengobatan sendiri jadi kalau sekarang udah bagus-bagus aja. Kalau dulu iya. Oh, kalau dulu iya ya sering gampang ini ya masalah di Uh, kulitnya ya. Masalah. uh. Oke oke. Kalau masalah kulit dilihat dari mana Pak lidahnya? Ya itu Bu, yang tadi yang dari segi susah apa segi rasa suka pahit itu memang berpengaruh ke paru-paru Oh. ya. Jadi kulitnya, Oh. tapi ada rasa nggak kayak gatal gitu tapi tanpa akibat gigit tapi gatal sebentar aja hilang lagi terus gatal lagi hilang lagi. Enggak sih, enggak Ada Pak. ya? Justru yang kayak gitu tuh yang tadi lidah yang Bapak analisa yang pertama tadi Oh yang tadi suka ya? Oke. lebih sering gatal. Heeh. Kalau yang ini enggak. Oh enggak ya, lebih dominan di rasa pahitnya ini yang lebih dominan ya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kalau Pak itu Oke, paru-paru berarti ya juga ya. itu aja deh Bu. Terus yang kedua tadi yang kaitannya dengan istilahnya apa sumbatan di sini ya, apa di daerah sisi perut Paru-paru sebelah itu. ya sebelah sisi sebelah kanan Bu. Yang sisi sebelah kanan itu yang di daerah perut itu. Heeh. Iya itu aja sih ada. Tapi kalau dia dia nggak ada masalah kan di sisi perut sebelah kiri kanannya kan waktu itu kan Enggak atau ada, dia ini enggak. Enggak ada nggak ada masalah, Pak. nggak Mm-mm. ada masalah di situ ya. Oke. Mm-mm. Nggak ada masalah. Oke. Enggak ada. Oke, itu aja sih Bu. Kalau lihat dari hasil dari diagnosa lidah ini sih emang kalau saya lihat ada sisi kelainan di apa di perut sebelah kanan karena ada bercak. Tadi ada yang di sini ya, di sini nih. Ya, kaitannya di sini. Terus juga tadi ada warna kuning, terus ada di ujungnya hubungannya dengan jantung. Itu Iya, aja sih. jantung. Paru-paru, Jadi bukan paru-paru yang sebelah pinggir itu bukan paru-paru ya, Pak ya? Kan apa itu? Hati ya? Hati kan kanan kiri itu hati sama empedu ya? ya, ya sini Bukan, nih, Pak. sisi sini nih. Itu hati ya, Pak? Ya, Bukan. hati dan empedu ya. Kalau paru-paru kan sisi di sini, paru-paru. Iya, paru-paru kanan kiri, Ya, paru-paru belakang paru. hati ya. Ini jantung, paru-paru, limpa Jantung, lambung, paru-paru, limpa ginjal, lambung, ginjal, hati dan empedu hati, nih, hati dan empedu hati di dan sini. empedu. Oke, Gitu. Ya itu sih oke, kalau saya lihat di sisi sebelah kanannya aja sih tadi ada masalah, tapi kalau selama dia nggak ada keluhan sih ya nggak apa-apa sih. Berarti. oke. Cuma menambahkan aja Pak, ini ada keluhannya di mata, Hmm. tapi Oh, keluhannya di di mata aja. ada keluhan di mata. Hmm. Dia ada kena tukso Pak, terus kemarin itu diperiksa kata dokter ada juga glukomanya, tapi ini sudah berapa hampir apa 2 tahun kali ya, ya Mbak ya, Mbak ya. Berobat di RSCM sih ya Pak.
Jadi dilanjutkan juga kalau dia ke Malang, dia kuliahnya di Malang, ya dilanjutkan juga di Brawijayanya di sana ada juga untuk dokter mata gitu. Iya, Sekarang masuk sih sudah ada perubahan. Cuman kan namanya itu kan tetap kita pantau ya Pak ya. Namanya katanya glaukoma itu. Nah itu kalau misalnya mau pakai titik akupuntur, bagaimana tuh Pak? Dengan lihat lidah dari sini gitu, dengan keluhan dia di mata. Iya, kalau di glaukoma itu memang tadi hubungannya juga tadi dengan apa, dengan otot ya, dengan otot warna kuning tadi seperti itu ya, itu ada terkait ya. Terus kalau misalkan istilahnya kan mata kan kaitannya hubungannya dengan organ hati dan pedu ya. Itu yang glaukoma sebelah kanan Bu, apa sebelah kiri lebih dominan? Mbak kesini sih. Di sebelah kanan atau sebelah kiri lebih dominan? Kalau dilihat ada tandanya tadi sebelah kanan. Tapi Pak. Mana? Ini pergi ini. Mbak yang Mbak masalah sebelah kanan sebelah kiri nak? Masa kanan kiri, tapi yang ininya kanan kiri Pak. Yang lebih dominan? Yang lebih dominan Mbak yang itu Mbak itu lebih dominan sebelah kanan Pak. Iya, kanan ini tadi katanya tadi ini yang tadi di sini kan perut nggak ada masalah ya, ada tanda aja di sini gitu. Kan mata kan kaitan ke hati ya hubungannya. Mata ke hati ya, mata hati. Oh ya, kalau mata cenderungnya ke hati, berarti mata hati ya Pak ya. Iya, dari mata terus ke hati gitu. Iya. Iya, jadi emang hubungannya dengan mata kan kata ini sisi sebelah kanan lebih dominan kan, karena tadi saya lihat ada tanda di sini aja sih. Oke. Ya, ada kan tanda kan kelihatan kan? Iya. Ya, di sisi sebelah Jadi kanan kan? Iya. Ya udah pergi. Oke. Oh ya, selanjutnya itu gimana Bu? Ada ini nggak mapu ya? Kan Ibu perempuan anaknya ya? Ada keputihan nggak Bu? Nggak terlalu sih Pak, biasa aja. Oh, nggak ada masalah keputihan, nggak ada ya? Enggak. Oke, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Jadi ini aja sih Bu. Tadi yang kaitannya tadi ya ada sedikit ini. Nah ini tadi sama yang di daerah tadi ya di jantung itu ya di situnya ya. Coba nanti ditanyakan lagi ya Pak. Ada gejala mungkin. Limpa, ya. Coba ketika ditanya-tanya. Bagian hati, iya. Ya, kalau mulai di sini lembab, udah ini aja yang ketemuannya nih. Jadi di sini jantung, ya di sini. Terus di sini lembab ya di sini. Terus sama yang tadi di ini sebelah kanan sini. Oke. Sih lebih Warnanya beda itu ya Pak ya sama warnanya lebih cenderung ada yang apa yang di limpa apa sorry ya di hati dan pedu ini kan sisi sebelah kanan kan lebih dominan kan di sini ya. Seorang kuningnya juga lebih dominan, terus juga tadi dia nafsu makan juga makan sedikit udah kenyang kan. Nah itu juga kalau di sini kan ada kalau dilihat dari segi ini kan ada masalah di lambung gitu kan, ada masalah lambung, ada luka di lambung atau apa ya seperti itu. Terus juga tadi di daerah jantungnya di sini gitu. Ya kalau untuk mentreatmentnya ya itu tadi Bu bisa gunakan di titik LR3, LR2 ya seperti itu. Liver 1, liver 2, liver 3 ya. Liver 3. Terus juga bisa digunakan di titik tapi kita belum pelajarin sih soal daerah kepala ya. Daerah kepala ya. Kalau itu nanti ditambahkan di ini aja ya di apa? Kalau di hubungannya dengan masalah di mata ini ya, di matanya bisa kita coba nanti di itu Bu, di apa? Kalau di titik lokalnya itu bisa di titik Sanjiao nomor 23 ya, SC23 ya. SC23 terus di titik GB2 terus PL2. Nah, itu bisa dipakai. GB2 LR GB2 BL2 ya BL2 GB2 terus di SC23
SC23 Sanjiao Itu ya, terapi titik kaitannya jantung. ke wilayah daerah mata ya. Kita membantu untuk Mm-mm. gangguan masalah di mata. Terus tambahkan tadi di apa? Di di LR2. di, di ya di LR2, LR3 gitu. Hmm. Hmm. Terus untuk ngilangin kelembapan akibat faktor. Tapi ini nggak ada dahak ya, nggak ada ya? Enggak sih Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti dia nggak ada masalah. Berarti ambil di titik ininya aja. Kalau misalkan dia tidak ada dahak ya, berarti nggak usah lah. Berarti nggak ada masalah. Udah itu aja Bu, titik lokalnya. Tadi terus sama titik LR2, LR3-nya itu yang diambil seperti itu. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, Oh itu iya, sama ditambah PC6 aja, PC6 aja tambahin untuk sirkulasi di jantungnya itu. PC6. sirkulasi jantung. Iya, PC6. PC6 ya. Iya. Ini sering saya lintas sih Pak matanya di bagian alis. Oh, gitu. Jadi untuk melancarkan peredaran darahnya itu saya lintah, ini anti lintah juga, tapi kalau di saya terapi dia mau kalau yang nomor 2 yang nomor 1 ini. Kalau yang tadi itu nggak mau diterapi Pak. Di Hmm. lintah nggak mau, dibekam nggak mau, di semua nggak mau diterapi kalau yang tadi yang Bapak analisa pertama. Kalau yang ini dia di apa mau dibekam mau, dilintah mau, diurut mau gitu. Kalau yang ini Diterapi semua sama gitu. ibu ya. Di terapi sama saya mau, tapi kalau yang Hmm. tadi tuh nggak mau, yang sifatnya saya bilang itu tadi. Oke. Mm-mm. Nah ini Oh, makanya nih saya pengen belajar akupuntur sini Pak. Saya pengen dulu ini pengen ya terapi terutama anak sendiri ya Pak ya. iya Jadi betul. Hmm. pengennya ya sehat semua gitu. Suami Amin. juga begitu. Suami juga anti bekam Pak. Dengar dengar suara cetit-cetitnya itu aja dari apa pen bekam itu udah nggak mau. Anti jarum Pak. Suami saya juga anti jarum. Oh, kalau Nggak dipijit mau ya? nggak ya kalau dipijit mah oke-oke aja. Tapi Hmm. kalau masuk ke ranah lintah takut sama itu mah. Jadi saya bilang terapi saya itu nggak laku di keluarga Pak. Terapi saya itu lakunya sama orang lain. Emang kadang eh, apa tantangan terapis itu emang udah biasa dari rumah Bu, dari keluarga terdekat biasanya. Mm-mm. Ya, jadi keluarga terdekat biasanya jadi faktor dia tidak apa ya, tidak mau menerima. Mungkin dia tahu kali kapasitas kita gimana kan sehari-hari kan kita media. Jadi dia Iya, tahu mungkin kapasitas kita itu kayak mana. Ya biasa iya, sih gitu emang dari yang terdekat itu emang agak lebih sulit ya karena kalau orang lain kan istilahnya kan kita tidak mengenal setiap hari gitu kan. Jadi mengenal ke kita mm-mm. ini juga ketika kita lagi terapi aja dan dia lebih yakin ya udah alhamdulillah jadi cepat proses penyembuhan tuh lebih lebih cepat ya seperti itu. Kadang-kadang ya itu kalau di dalam keluarga itu kadang ya itu tadi bisa ada yang lebih tua kita dianggap nggak dianggap gitu kan. Tapi kalau kita lebih Mm-mm. lebih menyakitkan lagi ya agak susah lagi karena lihat tadi oh lo ngapain Iya. sih lo gitu kan istilahnya kan masih gini lah gitulah. Nah itu emang kayak begitu kadang-kadang di apa bila kita sebagai seorang terapis itu tantangan di berat itu emang di keluarga seperti itu. Tapi kalau orang Mm-mm. lain sih nggak ada masalah sih. Iya, orang lain nggak tahu kita Pak. Jadi kita Nah bilangnya itu oh dia. saya Iya. bisa akupuntur, langsung aja nyoba, bolehlah di akupuntur dong sayanya gitu. Tapi kalau ke anak, ya sini mama akupuntur, mama jangan uji coba ke aku dong, kayak gitu. Jangan diuji coba ke aku, misalnya kayak kita belajar terapi apa gitu, yang urut, misalnya kayak ke RTS gitu ya Pak ya, krek 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 gitu. Aduh, mama jangan uji coba ke aku dong, kayak gitu. Padahal ya insya Allah sih kita namanya sudah berani gitu, tapi nggak mau Pak anak digituin. Kita Hmm. ngomong sama yang lain aja, jadi malah ke yang lain lebih nerima kita gitu loh Pak, daripada ke keluarga sendiri. Ya itu tadi karena apa istilahnya tantangan terberat kita ya di keluarga itu karena kan mereka tahu sehari-hari kita ngapain dari awalnya apa Hmm. ya jadi mereka tahunya ya begitu sih tapi ya itulah ya nama juga ya kita mencoba ya pelan-pelan lah nanti misalnya salah suatu saat Oke, juga bisa menyadari dan bisa menerima kita so, oke, oke, oke. Iya. Siap, siap. iya Terima kasih banyak Pak Dedi. iya Iya. sama-sama ibu Baik iya Pak, terima kasih Pak Dedi. Nah, lidah terakhir yang dikirim oleh Ibu Dewi ya.
Coba Pak. Yang mana ya? Ada lidah terakhir yang dikirim sama Ibu Dewi. Itu bapak-bapak pasti Pak, soalnya ada jenggot ya. Coba deh. Hmm. Ya, saya cek dulu. Hmm. Retak bagian lambungnya ya Pak. Terus saya belum mau buka nih. Nggak ada Bu ya? Cuma silau kena bayangan ya. Iya. Mana ya? Oh, terlihat. Oh, ini yang terakhir yang merah ini nih. Iya, Iya, agak tebal merah. di area pinggir ya. Oh. Nah, ini kira-kira gimana nih? Nah, ini ada panas di Wah, lambung ya. Panas di lambung. Ini saya paritnya jelaskan. ada sampai berapa tuh? 3 ya? Banyak paritnya ya Pak ya? Iya, panas di lambung sini terus juga panas di lipat apa di hati empedunya ya. Seperti itu. Agak bengkak di pinggir-pinggirnya Pak ya? Iya, jadi dia apa istilahnya tebal otot lidahnya itu tebal. Iya, tebal. Jadi ada faktor panas juga di sini lebih dominan juga panas ya. Juga tadi di ginjalnya juga tadi agak ini apa putih ya. Ini panas di itu aja sih di apa di apa di lambungnya aja sini yang masalah. Di lambungnya aja di sini yang masalah ya. Ini pikiran Bu Dewi ya? Iya Pak. Oh ya. Bu Dewi mana di mute di ini Bu Bu Dewi. Dewi silakan dinyalakan speakernya. Boleh nanti Pak Dede kan tanya-tanya sedikit seputar keluhan penyakit yang ada pada pasien ini ya Pak ya, ya Bu Dewi ya. Nama saya sama Bu Dewi ini oh. Bu Dewi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Iya, Bu Dewi belum on nih. Iya. Apa kita mau nanya-nanya bingung ya Pak Didi ya? Apa di skip dulu Pak bagaimana Pak Didi? Ya boleh. Ini juga Buat ini aja deh, buat analisa kita aja Pak Didi. iya. Ini analisa kita kan. Tadi kan kayak tadi contoh Bu Siti ya. Kan kita analisa panjang lebar terkait ya. Ternyata benar kan ada kaitannya juga dengan warna lidahnya juga kan. Tadi contoh kayak Bu Siti juga udah keluar ya. Bu Siti Ajranya udah keluar. Iya, udah Iya, keluar ya. mental kayaknya Bu Siti ya. Iya. Ini baru masuk Masuk lagi. lagi. Iya. Ya, jadi kayak gitu tadi seperti apa kasus tadi ya. Kalau kita perhatikan ya seperti itu. Jadi memang butuh proses juga kita banyak tanya lagi, kita konfirmasi lagi, betul gak ini gitu kan. Karena bisa jadi apa yang dirasakan saat ini, apa yang kita lihat di lidah itu kemudian besar baru sekitar berapa ke depannya baru dia mulai timbul gejalanya gitu. Itu juga bisa juga terjadi seperti itu. Jadi emang sama juga dengan kayak diagnosa telapak tangan ya. Ketika saya cek, kamu nanti begini nih kayak sih, oh nggak apa-apa nggak ada rasa, oh iya, ya udah 2 minggu kemudian dia kena sesuai dengan ada yang dianalisis telapak tangan itu kan. Nah itu kadang kejadian itu biasa juga nggak pada saat itu, nanti bisa juga udah cukup lama ya. Tapi kita kan harus cari caranya begitu, apa hubungannya. Makanya tadi yang saya bilang ilmu 5 unsurnya itu betul-betul harus dihafal, dipahami banget gitu. Jadi kan ada kaitannya. Misalkan tadi yang contoh tadi
ada di sisi sebelah kanan ya, ada tanda kayak hitam atau ungu ya, seperti itu tadi ya. Di anak Ibu Siti Ajla yang pertama. Nah, Iya. ternyata itu emang katanya dengan apa glukomanya itu kan kalau di ilmu akupuntur emang ya mungkin di medis lain lagi, tapi kalau di akupuntur itu emang kalau kaitannya dengan mata pasti hubungannya dengan hati gitu. Pasti hubungannya dengan hati. Karena jadi kalau ada masalah di hati ya pasti akan berpengaruh ke mata Mata. seperti itu. Iya, dari sudut keilmuan secara ini apa 5 unsur seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kita lihat di sini, emang lebih cenderung memang pertama itu jelas sekali itu memang di daerah lambung ya, limpa lambungnya dia lebih dalam ya, lebih ini paritnya itu ya. Kalau kita lihat berarti ada juga cukup ada luka lama di situ ya, atau ada masalah di lambungnya seperti itu. Terus juga kalau dilihat ini dengan posisi secara bentuk lidah ya, apakah dia juga ada permasalahan di bagian daerah dada ya, atau daerah dari leher, bahu dan dada ya. Misalnya agak sedikit lebih bungkuk ya, itu yang harus kita tanyakan juga tuh ke Bu Dewi ya, apakah posisi si pasien ini yang ada di foto ini apakah dia kondisinya tidak tegak tapi lebih cenderung agak bungkuk. Kalau Bu Dewi bersama. Tadi tuh saya keluar, saya tuh tadi ngebel Bu Dewi, Pak. Ternyata saya keluar dari Zoom ya, kalau Iya. kita Nggak ngebel bisa, ya. Bu, makanya kalau udah on nggak bisa nelfon. Nah, jadi saya Iya. tadi coba keluar, saya coba telepon ke Bu Dewi, loh kok Zoom saya jadi mati gitu. Tapi Bu Dewinya berdering sih, tapi nggak ngangkat. Oh ya. Pak Deddy mau tanya, dilihat dari mana posisi badannya agak membungkuk ya Pak Deddy? Apa karena itu lidahnya juga posisinya seperti membungkuk gitu Pak Deddy? Iya, seperti itu bisa. Seperti itu. Jadi agak memang secara anatomi lidah itu juga mencerminkan kondisi di dalam tubuh kita juga ya kalau kita perhatikan ya. Jadi emang kadang agak berpengaruh juga posisi lidah kita, terus juga itu juga berpengaruh kepada ininya apa? Ke anatomi kita juga tubuhnya ya, terutama Postur. iya postur juga itu berpengaruh juga seperti itu. Berpengaruh. Oke. Jadi kan dia kan nggak dibuat-buat ya, melet-melet aja kan. Artinya Iya. nggak dibuat ke kiri, ke kanan, ditekuk, nggak bisa. Gitu. Dia kan apa adanya aja kan. ya. Iya. Ya, itu kan juga apa adanya. Jadi tampilannya ya apa adanya, nggak perlu dibuat-buat ditekuk, dilurusin, kan nggak mungkin juga dibikin kecil, nggak bisa juga kadang. Jadi itu ya apa adanya. Jadi dengan lihat seperti ini maka otomatis kondisi dalam tubuhnya pun juga ya seperti itu, nggak dibuat-buat ya seperti itu. Atau ini juga sama ya lekukannya ya seperti ini cerminannya ya. Ini kan suaminya Bu Dewi ini kan kena stroke Pak kemarin itu. Yang dibilangnya kena stroke tuh ya ini Pak suaminya ini. Ini Lidah benar suaminya ini. foto suaminya. Kayaknya sih suaminya, saya nggak tahu ya ini karena Bu Dewi juga nggak di ini ya Pak. Saya cuman mewakilin aja seperti ini karena udah jenggotan kan, kalau anaknya sih nggak jenggotan. Kayak bapak ini suaminya ini Pak Bu. Kalau stroke itu biasanya lidahnya agak miring ya Pak Deddy ya biasanya ya. Iya kan katanya udah bagus kan, katanya udah bisa jalan, udah bisa ini kan kata dia nggak ada masalah. Udah kayak gitu apa nggak begitu banyak masalah gitu. Oh iya. Cuma panasnya masih ada ya Pak Deddy ya. Iya, tapi dari sisi anatominya sih ya tadi dia agak tekuk ya, ketekuk di itu, di apa di ininya bagiannya ya. Kalau dilihat lagi, nah ini. Saya sih pengen kemarin konfirmasi ke Bu Dewi ini. Tadi kayak Bu Siti itu kan konfirmasi terus kan, ternyata lama-lama ketemu juga kan kondisinya. Iya. Jadi kalau nggak ada konfirmasi ya agak susah juga dilihat Jadi, ya. Karena kan susah hasil mau ditusuk yang bagian mana ya, untuk akupuntur mana bingung juga Pak ya. Karena harus sesuai dengan
Iya, apa oh, anamnesanya ya Pak ya? Tanya ya, jadi jawabnya. kita bentuknya konfirmasi gitu, konfirmasi. Kita lihat dari gejala di lidahnya itu, kita konfirmasi, biar lebih memastikan lagi kondisinya gitu. Kalau misalkan secara face to face, ya, misalkan saya langsung lihat ya tanpa lihat apa lidah terus dia lihat kayak gini, nah itu baru saya bisa langsung apa, oh ini kamu gangguan di sini 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 gitu. Tapi kalau misalkan hanya gambar, emang kadang itu juga sangat berpengaruh. Yang pertama dari faktor pencahayaan ya, dengan juga faktor ketika kondisi dalam hal pengambilan gambarnya itu bagaimana gitu kan. Juga kan kita tidak tahu apakah dia habis makan ini, makan itu, kita juga nggak tahu. Tapi kalau bisa face to face, melihat secara langsung ya, jadi kita bisa tahu kalau dia misalkan habis makan, habis apa gitu kan. Jadi mempengaruhi bentuk warna lidahnya juga, gitu. Itu juga sama. Ya lebih paham lagi. Pak, kalau setelah kita makan, terus kan kita sikat gigi, terus lidahnya juga kita sikat, berarti kan misalnya yang putih tadi kan hilang tuh Pak. Hmm. Itu bisa dilihat, oh rasanya kan kalau misalnya kita nggak sikat, oh ini lidahnya putih gitu kan. Tapi setelah kita sikat kok lidahnya jadi merah, itu pengaruh nggak Pak? Jadi maksudnya kan nggak akurat kata bagaimana Pak? Iya, itu pengaruh Bu, pengaruh banget. Jadi bisa, misalnya kalau orang Jakarta bilang kecelek ya, kecelek itu artinya Nah, oh nggak ya. sesuai dengan ini gitu, sesuai dengan apa yang kita nilai gitu. Maka kadang tanyakan lagi ke dia itu apakah kamu habis makan ini, apa habis melakukan apa, itu juga bisa merubah dari selaput lidahnya, warna lidahnya juga bisa berpengaruh juga. Misalkan dia habis makan yang kayak kunyit, jadi lidahnya agak kuning, terus ada apa lagi gitu kan, apalagi, nah itu jadi bisa berubah warna dari lidahnya itu juga bisa berubah gitu. Jadi kita kalau selesai makan lebih baik membersihkan lidah ya Pak? Jadi aktualnya tuh yang setelah dibersihkan lidah ya Pak? Ya Atau kalau habis disikat makan lidahnya? itu ya biasa aja Bu minum, nggak usah dibersihkan. Yang dibersihkan terutama gigi ya, karena kan gigi yang tempat secara untuk mengolah menghancurkan makanan ya. Tapi emang terutama tadi kalau untuk yang bersihkan kan di gigi. Tapi kalau untuk lidah sih ya tadi, karena dari misalkan dia kita makan berwarna-warna itu ya emang berpengaruh, jadi warna lidah juga berpengaruh. Oke. Siap, lanjut. Bagaimana nih Pak? Udah jam 10 kurang 15, kita lanjut ke materi selanjutnya apa cukup sampai sini dulu di materi lidah? Ya, ini sampai di sini dulu nggak apa-apa ya, biar lebih menyerap dulu nih. Karena kan nanti pas lebih tatap muka dia lebih enak deh nanti. Iya. Jadi bisa kita kita kasih tahu misalkan bentuk lidah begini, nanti sisi tubuhnya begini, gini gitu. Ya. Iya. Memang dari sisi anatomi lidah itu saya lebih cenderung mendalami, misalkan untuk tadi untuk gangguan otot, untuk gangguan saraf ya, lebih cenderung di situ memang lebih fokuskannya, lebih diperkuat gitu. Iya. Ya. Iya. Iya, baik Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Oke, ya sama-sama. Ya silakan Bu Rani. Iya Bapak Ibu, alhamdulillah kita hari ini sudah memantapkan ya materi kita di diagnosa lidah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mudah memahaminya gitu ya. Jadi ketika nanti Iya. ada pasien atau klien gitu ya, lebih bisa membaca diagnosa lidahnya dengan baik. Itu saja, mari kita tutup malam ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Bapak Ibu Ya, terima kasih banyak Pak Dedi, Bu Rani, Sama-sama. dan Bu Rani. Iya.